Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ahsana ma qila. Ta'ajjub. Wa ma ahsana alangkah baiknya. Wa ma ahsana alangkah baiknya. Dapat ta'ajjub. Apa perkara qila yang dikatakan apa ma. Mayataqillaha pada kalladhi siqo ilaihil muttajirur ribha. Man barang siapa yattaqi yang bertakwa seperti man Allah kepada Allah, padahal maka adapun itu man itu adalah di orang siqo yang dikirim boleh, yang didatangkan boleh. Ini kepada lagi siapa al-muttajir, orang yang berdagang, arifha kepada keuntungan. Wakil katakan itu juga apa man arafallaha falam tu'nihi ma'rifatullahi fadhalika syaqiyyu. Man barang siapa arafa yang ma'rifat siapa sih man, yang ma'rifat siapa sih man Allah kepada Allah, falan tu'nihi maka tidak mencukupkan kepada man, maka tidak mencukupkan kepada man apa ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah. Pada karena kadapun siman itu ada menjadi orang yang celaka, orang yang ma'rifat kepada Allah kok enggak cukup, pengen ini, pengen itu, celaka. Karena apa? Karena puncak daripada tasawuf itu ma'rifat kepada Allah, itu puncaknya. Kalau sudah lihat Allah dengan mata hatinya, kok dia merasa belum cukup, pengen ini, pengen itu, macam dia celaka. Ya, tidak mensyukuri kepada nikmat Allah. Nikmat apa? Ma'rifat. Ma dharra abdak ta'ati manal. Ma dharra tidak membahayakan dan taat kepada orang yang taat kepada orang yang taat apa perkara nalahu yang memperoleh siapa darsuha kepada mak, yang memperoleh yang berdoa kepada mak itu adalah dalam taat kepada Allah. Wama dan tidak pula perkara kepada manalu nalu ataupun yang ini mah rakyat yang bertemu siapa sih doa. Ma'isna tidak berbuat, tidak bisa berbuat
Ya Abdul hamba diizinkan dengan kemuliaan kekayaan, dengan kemuliaan kekayaan. Wah, ini sudah berkemuliaan. Kulit isi semuanya kemuliaan. Itu ilmu muttaqi bagi orang yang bertakwa. Manusia tidak akan bisa berbuat kalau hanya mengandalkan kekayaan. Karena apa? Karena yang namanya kemuliaan itu semuanya milik orang yang bertakwa. Kekayaan bukan kemuliaan. Rezeki ya, anugerah ya, tetapi bukan kemuliaan. Bukan. Jangan sampai salah paham. Oh, kalau kaya terhormat. Jabatan juga bukan kemuliaan. Rezeki iya. Anugerah Allah iya, tapi bukan kemuliaan. Kemuliaan adalah punya orang yang Wattaqwa itu masdaru waqahu, masdarnya waqahu. Waqahu mencegah, mananya siapa man kepada syekh. Artinya idza mana, yani ketika mencegah man kepada syekh. Muttaqi, nah itu di sini kayaknya salah cetak ya. Yang tepat muttaqi. Adapun orang yang bertakwa itu qadmana telah mencegah semutaki nafsahu kepada dirinya mutaki min syahawatiha daripada syahwatnya nafsi. Jadi kalau takwa itu asalnya mencegah, asal maknanya. Kalau orang bertakwa berarti orang yang mencegah dirinya dari syahwat, mampu mengendalikan dari kesenangan, dari syahwatnya. Itu namanya orang yang bertakwa. Wa qawluhu madaru qasidatin aslun wa asasu kulli sa'adatin. Hanya asal ataupun dasar semua kebahagiaan. Walihada karena ini, oleh karena itu takwa itu madaru kulli sa'adah itu la yanhadimu, tidak rusak. Apama perkara dunia yang dibangun apa sima alaiha kepada sa'adah ala ta'akhir duhuri, atas bergantinya tahun per tahun, atas bergantinya atau atas bergantiannya tahun per tahun. Wasa'adatu sa'adah itu duduk syahwati, kebalikan syahwat.
celaka. Kebalikan celaka berarti orang yang beruntung, saadah keberuntungan. Wahyu saadah itu taufiqullahi, petunjuknya Allah. Lil abdi kepada hambanya. Wa hidayatu, dan yakni petunjuknya Allah. Wa ma'un, dan pertolongan Allah. Wa tuba matuba. Wa quluhu wa tibbaun. Dikasih tak, enggak pakai tasdid berarti. Masalah taba'ah, masalah taba'ah, taba'ah yutabi'u mutaba'atan watiba'an, watiba'an fahuwa mutabi', agaka mutaba'un tabi' la tutabi' mutaba'un mutaba'un. Wahwa adab ahwa bil madi dengan alif mamdudah. Ahwa pun mamdudah kan. Wa kusiro, dan dibuat alif maksuroh. Apa ahwa? Ridho, itu kalau darurat. Ingat, mal farqu bainal mamdudah maksurah. Mamdudah ialah alif tanis, ya, yang ada hamis setelahnya. Ahwaun mamdudah, amrohu mamdudah. Kalau maksurah yang enggak pakai hamzah, ahwa, amro, asalnya mamdudah dibuat maksud. Kenapa? Darurat syair. Jadi ahwa, buat dibau ahwa, enggak pakai hamzah. Jamu hawan, jamu hawan. Masdaru hawiyah, masdaru hawiyah, hawiyah, yahwa, hawan. Apa artinya? Tidak habu, ketika senang, zaman kepada syekh. Hawan berarti senang. Kalau hawa nafsu berarti kesenangan. Nah. Wa syaran syarat itu bernafsi, condongnya nafsu. Ilama kepada perkara yukhalifu, yang bertentangan apa sih? Asyara kepada syarat, pada syariat. Wahabailu, ada habaib jam'u habalah, jam'u hibalatin. Yang hibalatin bil kafarnya hak hibalah. Wahia muncul hibalah bila dalam asalnya apa itu? Syarafus sayyid, jaring untuk berburu.
silkun syarafun. Jaring, apa itu namanya? Jaring, apa jaring itu? Apa? Hah? Hah? Perangkap, jaring. Kalau orang kampung tahu jaring. Dari nelayan tahu jaring. Perangkap apa lagi? Hah? Hah? Jebakan. Jebakan apa? Wal muradu ada yang dikehendaki dia dengan si habair. Udah di sini itu wasa Yesus syaitan, gangguan setan. Wa maka itu dan tipuan setan. Ubal makna bermaknanya itu anak tibasyasi, sungguhnya mengikutinya seorang hawa kepada kesenangannya si sahas. Itu adapun si tibasyasi itu ra'sus syururi, pangkal kejelekan. Pangkal kejelekan. Wa qawaidan, yakni kejelekan kejelekan. Wa mahaliki, yakni kehancuran. Jadi kalau ngikutin nafsu berarti pangkal kejelekan, pangkal kehancuran. Kalau kamu senangnya misalkan makan sate terus, kalau terus makan sate namanya adalah ikut hawa nafsu. Kalau kau pengennya jalan-jalan terus, kalau jalan-jalan terus namanya hawa nafsu. Kalau kamu ikut inginnya pulang, kok pulang namanya ikut hawa nafsu. Wadhalika adapun anak tibasyah ila akhirih itu dikali karena sabda Rasulullah SAW yang berbunyi inna akhwafama, sesungguhnya paling ditakutinya perkara, paling ditakutinya perkara atau yang takut aku ala ummati, atas umatku, itu ittiba'ul hawa, mengikuti kesenangan. Wa tul amr, dan panjangnya angan-angan, panjangnya angan-angan. Artinya menghayal, bukan bikin program, bukan, menghayal. Kalau saya punya uang 10 miliar, kalau itu namanya menghayal. Terus saya punya rumah gedung, mobilnya Mercedes Baby B, suaminya pinter, ganteng lagi misalnya, tidak akan gini. Dulu amal namanya. Itu nggak boleh. Kalau rencana boleh. Saya tamat nanti kuliah. Setelah kuliah mau bermasyarakat. Itu namanya program, boleh itu.
Ya, al-amal boleh, harapan, tapi yang boleh tulul amal. Ngantur panjang. Kalau itu ya nggak boleh itu. Seandainya. Kalau punya amal boleh. Yang nggak boleh tulul amal. Program silakan, planning silakan, tapi jangan ngawang-ngawang. Fa amma tiba'u law pun mengikuti hawa nafsu itu ayat sudah maka menolak apa tiba'ul hawa anil haqq daripada kebenaran. Wa amatul amal pun panjangnya angan-angan melamun menghayal gitu. Itu payunsi maka melupakan apa tulul amal akhir kepada akhirat. Rawahu al-Baihaqi di Syu'bil Iman dalam kitab Syu'bil Iman. Wa kama anna syahwat dan seperti halnya sungguhnya syahwat-syahwat itu mumtazijatun bercampur bila ada dengan daging manusia. Wadani dan darah Adam. Maka pasultonatus syaitan maka ada pun kekuasaan setan Maidon juga itu syariatun berjalan dilah ini di dalam dagingnya Adam. Wajahnya dan darahnya Adam. Wa muhirun dan meliput atau melingkari bil qalbi dengan hati min jawani dari beberapa sisinya qalbi. Qala Nabi sallallahu inna syaitan itu ya jadi berjalan bersetan minit Adam dari manusia jam seperti berjalannya darah masuk ke semua lini, kepala, tangan, kaki, perut, semua mengalir ke semua lini organ manusia. Gak ada yang lepas daripada gangguan setan. Jangan dikira, wah bagi saya kuat nih, bisa jalan 10 kilo. Itu fisik, di dalamnya setan. Ya, tangan saya kuat bisa mukul suatu pintu. Jalannya setan ada situ. Rasanya itu berjalan ganggu orang seperti darah yang masuk ke dalam tubuh.
Makanya semua orang punya setan yang menunggu. Bagian kepala setannya ada, bagian mata ada setannya, bagian mulut ada setannya, bagian pipi ada setannya. Kalau ada perempuan suka make upan terus, setannya ada terus. Ada semua. Yang gangguin tangan ada, kaki, perut, ada semua. Yang merasa aman, nggak boleh. Wah juga dan ceritakan an Sayyidina daripada Tuhan kita Nabi Yahya alaihissalam, apa anak iblis itu pada nampak. Lalu bagi si Nabi Yahya, tadi atas si setan, iblis, maaf, itu ada pun beberapa gantungan. Kalau nak kepada si Yahya, nak kepada iblis, dia kan Nabi, bisa komunikasi. Ma itu apa? Kata Yahya, ada bersih, ma'alik itu apa ini? Kok ada gantungan-gantungan begini? Kalau berkata seperti iblis, asyahwatu, ada asyahwatu, beberapa syahwat. Artinya, usi itu yang berburu aku, berburu ya dengan si alati Bani Adam kepada Bani Adam. Satu setan bisa beberapa orang. Jadi bukan hanya satu orang yang diganggu, banyak, kenapa? Banyak gantungannya, banyak jaringnya. Pak Udi maka ketahui minha daripada madkur apa sebut apa anna khairasnya kebaikan kula sebenarnya khair wasa'ar dalam keberuntungan itu fi mukhalafatihima dalam menentang hawa nafsu dan setan. Hawa dan setan. Ini dua-duanya. Kenapa dua-duanya? Karena bisa jadi kita digoda oleh hawa nafsu kita tanpa ikut campur setan. Bisa jadi digoda oleh setan tanpa ikut hawa nafsu. Dua-duanya. Contoh, kalau belum puasa setan tadi borgol kan? Belum masih banyak orang yang godin, kenapa? Nah, itu bukan setan, itu hawa nafsu. Ya, hawa nafsu yang menggoda orang untuk godin, untuk maksiat. Kenapa setan diborgol? Makanya dua-duanya setan harus kita cegah, juga kesenangan kita sendiri harus kita cegah. Apalagi dua-duanya. Udah kita senang, siapanya nengok situ. Wah, udah berat itu. Berat, udah merupakan satu kebiasaan. Contoh, kamu biasanya apa? Jalan-jalan. Setan belum ambil itu. Jalan terus ya, jalan. Setan belum ambil itu. Begitu kamu senang jalan-jalan, setan nggak ada ambil. Oh itu. Akhirnya dua yang menggoda, satu kesenangan, dua setan.
Qala ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang apa yang takut kepasiman maqama rabbih kepada maqamnya Tuhannya Siman. Ada terusannya al-ayat wa ana nafsanil haula kalau salah. Wa qul bisairin berkesan bersama Busairi, seorang ahli syair, seorang sufi, seorang yang ahlul bait, seorang yang punya gairah mahabbah yang tinggi kepada Muhammad. Busairi namanya kitanya Burdah. Wa khalifin nasa wa syaitana wa sima wa in huma ma'adhakan nusha fattahimi. Wa khalid dan tentanglah nafsu kepada hawa nafsu, wasyaitan kepada setan, wasihima dan durhakalah kepada nafsu dan setan. Apa yang mengikuti kemauannya, durhaka kepada nafsu dan setan. Wa in huma, ini jadi ini. Dan jika ini bisa dimaksud istighol. Dan jika adapun nafsu dan setan itu mahadhaka menasihati siapa nafsu dan kepada engkau, anusha kepada nasihat, fattahi maka curigailah, fattahi maka curigailah. Ada setan kok masih nasihat seolah-olah itu terus curiga gitu. Contohnya Pak Setan Iblis nasihat kepada Adam dan Hawa gitu kan. Kata Iblis, Adam, Hawa, kamu enggak saya kasih petunjuk agar kamu selanggeng di surga ini? Oh ya, mau. Nah, cobalah kau makan ini buah kuldi. Padahal Allah sudah berkata kan, jangan dekat-dekat ini pohon kuldi. Tapi setan menggoda, seolah-olah menasehati, seolah-olah kan itu kita harus berikan. Ada apa? Kalau gitu gampang sekali. Misalkan ada laki-laki dia punya senang sama perempuan, misalkan contoh laki-lakinya misalnya namanya Maryam, misalkan Maryam, tahu nggak saya kasih nasihat yang bagus. Kalau perempuan seperti itu harus curiga, oh nasihat gitu, dia kan, nah kita harus curiga itu, jangan apakah, jangan gitu, masih curiga. Karena apa artinya kamu nasihat kepada perempuan yang masih kelas selatan? Masih ada apa-apanya kan? Harus curiga itu, jangan terus ya deh mau, jangan begitu. Ya. Kalau mau, berarti kamu sudah punya harga diri. Ya, harga diri harus tonjolkan dong. Enggak, saya nggak mau. Gitu dong. Padahal itu bukan nasihat, seharusnya apa namanya? Godaan. Godaan. Menggoda dengan cara pura-pura menasehati. Ayat Allah alam.